Baik, hatur nuhun, terima kasih, matur nuhun, jazakumullah khair. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, keberkahan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua yang hadir, wabil khusus Ibu Eva kepala sekolah, Ustadz saya, para guru, para asatidz, para tim pengurus, dan juga Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu nama, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep, mbok yang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi wa qala ihris ala ma yanfa'uka. Bapak Ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridhaan Allah. Syukur alhamdulillah hari ini atas nikmat karena Allah kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul tentunya, dan juga dengan bersilaturahim. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga,
teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Aminnya mana? Lama banget sih. Saya ulangi, kenapa ya kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bu Eva dan semua guru-guru, kemudian juga pengurus, demikian juga Ustaz saya, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya. Sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Ini saya bersyukur sekali kepada Allah hari ini dipertemukan dengan hamba-hamba Allah, orang tua yang insya Allah baik, yang akan membawa kebaikan dan keberkahan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya. Tentunya dengan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang perdana, mudah-mudahan berlanjut seperti dalam ungkapan itu. Ya kalau baru ketemu ungkapannya, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Guru-guru kita sedang ngajarin kita, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Betul? Juga ungkapan air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Artinya apa? Ini Nabi mengajarkan kepada kita, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka ada ketika itu ada seseorang yang salah memahami tawakal. Ya, tadinya dia mau jalan, mau berdagang, kemudian dia melihat burung. Ada burung buta. Ya burung buta nggak bisa kemana-mana, diam aja. Tapi tidak lama kemudian ada burung yang sehat membawa makanan. Kemudian burung tadi memberikan, menyuapi makanan kepada burung yang buta tersebut. Dia pikir, ngapain saya dagang jauh-jauh? Ya, saya lebih baik di rumah saja lah, diam saja. Nanti kalau memang rezekinya seperti burung itu juga diam, juga akhirnya datang juga rezeki. Nah kemudian disampaikan kepada orang yang alim, kalau tadinya kamu mau berangkat berbisnis di tempat yang insya Allah lebih bagus, lebih ramai, banyak pembelinya. Ngapain saya repot-repot jauh-jauh? Saya tadi melihat burung, ada burung buta, dia diam aja. Kemudian ada burung yang lain, kemudian memberi makan. Saya mau tawakal saja. Nah ini salah memahami. Sama halnya nanti orang tua pengen punya anak yang baik, solih-solihah, tapi tidak ada actionnya, tidak ada upayanya, nggak akan mungkin. Nah kemudian orang alim tadi mengatakan, istighfar kamu, mohon ampun kamu kepada Allah, kamu keliru dalam memahami itu. Kenapa kamu berpikirnya menjadi burung yang buta itu, yang kemudian menunggu kalau ada yang memberi makan dari burung yang lain? Kenapa kamu tidak berpikir menjadi burung yang memberi makan itu? Jelas dia lebih baik dari sisi pahalanya, dari sisi kebaikannya, dan sisi memberikan manfaat.
Begitu juga orang tua yang ketika menginginkan putra putrinya baik soleh solehah, dia kok hanya doa saja tanpa usaha. Itu seperti ungkapan, ya, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Ya. Nah, itu jadi pelajaran bagi diri kita. Jadi harus serius di dalam mewujudkan keinginan cita-cita, bukan mimpi. Pingin punya anaknya baik soleh solehah tapi tidak terpenuhi ketentuan-ketentuannya. Tentu ini nggak mungkin, ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Biar ada banyak ilmu yang kita dapat, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita awali dari menghafal satu hadis pendek dulu. Dan biasakan tiada hari tanpa membaca hadis. Kalau Al-Quran mungkin sudah sering. Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran atau melihat Quran, atau mindahin Quran. Halo? Assalamualaikum. Termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran, atau mindahin Quran? Baik. Ibu bapak baca Quran sehari berapa kali? 1 kali, 2 kali. Enggak mama. Ibu bapak pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Berarti banyak waktu yang terbuang. Baik, ikutin saya ya. Jadi pulang ini nanti acara ini yang namanya daurah, satu hal harus ada di bawah. Salah satunya adalah menghafalkan hadis pendek. Mohon maaf nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Terus kalau yang hafalnya lancar banget, maka dia boleh pulang dulu. Itu nanti kayaknya saya itu nanti ya. Astagfirullahaladzim. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya. Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Dan sebaliknya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Bukan, dan nyampe 2 menit sudah hafal satu hadis. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, perlu perhatikan ya, ini mukadimahnya agak panjang dulu ya. Jadi begini, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dikaitkan dengan sabda Nabi yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik. Orang yang beriman itu yang dipikirkan yang baik, yang diucapkan baik, yang didengar baik, yang dilakukan yang baik-baik. Sehingga tidak terpikir, jangankan melakukan keburukan, kepikir yang buruk aja enggak. Dan Nabi dalam ucapan mengajarkan kita banyak sekali. Contoh, kalau kita mau memulai sesuatu mengucap dapat anugerah alhamdulillah. Kena musibah ingat dosa astagfirullah. Berjanji insyaallah. Berjumpa melihat sesuatu yang mentakjubkan sekali lagi. Memulai sesuatu dapat anugerah alhamdulillah. Kena musibah ingat dosa astagfirullah. Berjanji insyaallah. Berjumpa assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan dapat rezeki alhamdulillah. Bagi-bagi kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi, ya kan?
Kan ayatnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Ada? Masya Allah ya. Baik. Nah, hari ini kita akan kaji tema ini. Masya Allah ya. Ketika kita betul-betul menginginkan anak-anak kita baik soleh. Saya mau tanya dulu. Ibu bapak nyekolahin anak biar apa? Biar? Itu keliru. Kalau biar pintar, mohon maaf, itu yang nyolong-nyolong, yang jahat, yang korupsi itu orang pintar, orang bodoh. Jadi nyekolahin anak biar pintar gitu. Nah, jadi nyekolahin anak itu landasan awalnya adalah biar solihah plus pinter. Pinter, kalau pinter plus solihah, pokoknya bolak-balik ini nggak boleh dilepas. Kalau hanya pinter aja banyak orang yang pinter. Tapi orang yang soleh juga butuh orang yang bukan hanya sekedar jujur saja, juga yang tangkas, juga yang cerdas, juga yang giat, juga yang punya keterampilan. Jadi cakupannya banyak ibu ya. Baik, saya ingin awali lebih dulu dengan doa untuk anak. Kalau dari hadis ataupun Al-Quran ibu bapak sudah jalankan itu Rabbi habli minas solihin. Tapi ini doa untuk anak kita ya, insya Allah mulai hari ini praktekkan. Jauh nanti yakin kehidupan kita dan anak-anak kita akan berubah menjadi lebih baik, insya Allah ya. Ikutin saya dulu, doa untuk anak-anak kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah putra-putriku baik solih-solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi pembela Islam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah putra-putriku baik solih-solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi pembela Islam. Aminnya mana? Masya Allah. Jadi harus diapa-apain dulu ya. Baik, perhatikan. Siapapun di antara kita yang menginginkan anak-anaknya baik solih-solihah, nanti di dalam surat Al-Imran ada 3 faktor utama. Tapi sebelumnya tadi telah saya bacakan dalam surat, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya setiap orang tua dia memiliki rasa takut atau khawatir apabila dia sewaktu-waktu meninggal dunia, apabila sewaktu-waktu dia wafat, atau apabila sewaktu-waktu dia mati dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang lemah kesejahteraan. Ayat yang mulia ini ketika dibacakan oleh Rasulullah dan mengatakan para sahabat gemetar. Wah, ngeri sekali kalau begitu. Karena pertanggungjawaban orang tua itu luar biasa sekali. Dan lihat, sebelum nikah saja kita sudah menginginkan. Sebelum nikah, kenapa kamu mau nikah? Saya ingin punya anak-anak yang baik, solih. Kenapa? Karena yang kita lihat anak-anak yang baik, solih itu dapat memberikan kebaikan dan manfaat. Maka mohon maaf nih ibu bapak, mulai hari ini pastikan jangan berlebih-lebihan memarahin anak. Jangan pilih kasih terhadap anak. Jangan terlalu keras-keras terhadap anak. Kenapa? Karena kita nggak tahu ibu, bapak, kita nggak tahu di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Ya, makanya jangan pilih kasih. Anak di dalam Al-Quran itu ada 4 macam. Ya,
Yang pertama, anak sebagai zinatun. Zinatun itu anak sebagai dekorasi dunia. Mungkin secara pendidikan akademiknya dia sangat mengangkat nama orang tuanya. Oh, sarjana, oh pendidikannya tinggi. Tapi sayang hanya sebatas duniawiya saja. Ini anak yang disebut zinatul hayati dunia. Kemudian anak sebagai fitnah, anak yang mendatangkan banyak masalah. Ada saja masalah dari anak ini. Ya. Orang tuanya belum sempat tidurnya, ada masalah ini, masalah itu, dari ini, dari itu. Begitulah kita harus siap. Maka lihat nanti anak kita tipe yang mana. Kemudian yang ketiga, yang ngeri, naudzubillah min dzalik, anak sebagai aduun, anak sebagai musuh. Pernah dengar ada anak membunuh ibunya? Ada anak membunuh ayahnya? Ini anak sebagai musuh. Yang dirusak bukan hanya barang-barangnya saja, sampai nyawanya dia berani terhadap orang tuanya. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai anak kita tiga ini tadi. Maka yang kita minta adalah anak sebagai qurratul a'yun. Yang keempat, anak sebagai penyejuk mata, penentram hati. Kenapa doanya tadi? Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah aku anak yang baik, solih solihah. Diawali baik dulu. Sebelum solih solihah itu baik dulu. Pembiasaan baik itu dari orang tua. Mohon maaf, kalau orang tuanya sudah membiasakan baik, insya Allah nanti menular kepada anak-anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu jangan sampai kalau cekcok berantem kalau suami sama istri, istri sama suami, jangan sampai di depan anak. Apalagi anaknya sampai anaknya bengong, sampai anaknya domblong, jangan sampai. Jadi gimana caranya ibu bapak kalau mau cekcok, mau berantem sama pasangannya, suami sama istri sama suami, tarik tangan suami, tarik tangan istri, masuk kamar, kunci serapat mungkin, selanjutnya terserah Anda. Lagi tidak manfaat kan Bu? Uring-uringan. Apalagi mohon maaf, ini buruk sekali nih. Seorang ibu bilang ke anaknya gini, sayang, kamu nanti jangan sampai seperti ayahmu. Nanti kalau cari suami jangan sampai seperti ayahmu. Mama ini korbannya musibah. Iya. Nauzubillah nih. Itu merusak hati anak. Dan itu secara tidak langsung membuat kebencian anak kepada orang tua. Demikian juga Pak, nggak boleh seorang ayah bilang ke anaknya, sayang, kamu nanti kalau cari istri jangan seperti mamamu itu ya. Payah, mamamu itu boros banget orangnya. Payah, mamamu itu judes ceret bawel nyinyir. Payah, mamamu itu kurang sabaran. Payah, mamamu itu suka gibang mengerumpi, ngegosip. Emang gitu ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Saya yakin kalau di sini adalah hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Amin. Yang malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah. Alhamdulillah. Baik, kembali kepada ayat tadi. Dan hendaknya setiap orang tua takut, khawatir apabila ia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang lemah tidak sejahtera. Maksudnya di sini jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, kita punya anak, kita mati, anak kita lemah. Pertama adalah lemah ilmu. Lemah ilmu berarti bodoh. Lemah akidah, nggak punya prinsip dalam kehidupan ini. Lemah harta, miskin. Lemah fisik, sakit-sakitan. Lemah istimaiyah, nggak bisa bersosial, nggak bisa hidup di tengah masyarakat. Naudzubillah min dzalik, apalagi sampai jadi sampah masyarakat. Sehingga tidak seperti yang dikatakan Nabi, kita berlindung jangan sampai anak kita. Maka berarti orang tua harus menyiapkan diri betul-betul agar memiliki anak-anak yang militansi, anak-anak yang betul-betul berilmu yang tinggi, imannya mantap, akidah tauhidnya benar, ibadahnya luar biasa, kemudian dakwah dan perjuangannya memberikan manfaat untuk Islam dan umat Islam dan menjadi kebanggaan umat Islam. Ini yang paling penting kita cita-citakan. Kalau nggak begitu, rugi kita. Kenapa? Membekali dari mana? Kata Allah tadi, falyattaqullah, maka bekalilah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah dan perkataan yang jujur. Itu merangkum. Kalau sudah bicara takwa, semuanya akan baik. Mau sukses kuncinya di takwa. Mau baik, salah satu kuncinya adalah jujur. Mohon maaf, ibu bapak, biasanya yang gak jujur itu ibu-ibu atau mak-mak?
Oh ya, saya ulangin. Ibu-ibu biasanya yang nggak jujur ibunya anak-anak atau kaum istri. Oh, sama saja diulangi kalau gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Sekali lagi, biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Halo, kenyataannya itu kan pinginnya bun, tapi kenyataannya biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Kalau ibu bilang suami nggak apa-apa, tapi bu jangan terburu nafsu, tenangkanlah dirimu ya. Disaksikan malaikat. Kalau ibu bilang suami ustadz yang nggak jujur, saya tanya lagi, dulu nemunya di mana? Astagfirullahaladzim. Insya Allah orang kita sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, solih dan solihah. Karena kita ingin mendidik anak-anak kita, maka mulai hari ini, mohon maaf nih, kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik itu harus kita tinggalkan. Baik. Nah, satu riwayat menarik sekali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga ini teguran, nasihat ini, kisah ini untuk kita. Suatu hari Pak, ada seorang laki-laki, seorang ayah mendatangi Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya ingin sampaikan unek-unek saya punya masalah besar tentang anak saya. Kenapa anak kamu? Anak saya ini sulit diatur, suka membantah, suka melawan, kasar, dia berani sama saya. Sulit sekali untuk sholat, sulit sekali dinasihatin. Tapi cara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pintar juga, memang seorang yang alim, orang berilmu, ahli surga. Ini saja yang kamu sampaikan sudah aku dengar. Aku tidak akan memberikan jawaban solusi kecuali kamu bawa besok anak kamu. Baik. Maka besok harinya, sorenya dibawa. Kemudian pas di depan rumahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu bertanya begini, hai anak muda ya gulam, benarkah ini ayahmu? Iya kali. Sopan enggak bu? Bener nggak berarti yang dikatakan bapaknya tadi? Siapa ini? Benarkah ini ayahmu? Iya kali katanya. Tapi Umar bin Khattab tersenyum. Kemudian ayahnya ditanya, benar itu anakmu? Ya, dia anak saya ya Amirul Mukminin. Ini kata ayahmu, kamu anaknya. Kemudian katanya kamu ini susah diatur, suka membantah, suka melawan, nggak nurut. Bener nggak sih? Itu kata ayahmu loh, Umar bin Khattab. Ini anak ini ternyata betul-betul memendam rasa sakit hati. Ya bilang kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, mohon maaf, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, boleh nggak saya mengajukan pertanyaan? Oh iya, sebenarnya apa sih hak yang harus dimiliki oleh seorang anak? Apa yang harus dimiliki oleh seorang anak? Apa sih kewajiban seorang ayah? Maka Umar bin Khattab mengatakan, yang pertama kewajiban seorang ayah, seorang laki-laki, bahkan sebelum menikah dia harus mencarikan yaitu calon ibu yang baik, ibu yang solihah. Baru Umar bin Khattab menjawab demikian, langsung anak ini tadi mengatakan, kalau gitu saya nggak dapatkan ya Amirul Mukminin. Ibu saya itu jahat, omongannya kasar. Dia kalau kumpul-kumpul suka ngerumpi, ngegosip. Dia suka ngomongin orang. Itu ibu saya itu suka ngelawan sama ayah saya. Ibu saya itu memberi nama saya Jual. Apa artinya Jual? Jual itu mata kumbang. Nama apa ini? Itu nama yang buruk. Ibu saya itu manggil saya dengan kata-kata yang kasar. Kadang-kadang menyebut anggota Ragunan, kalau bahasa kita begitu. Dia suka membantah melawan ayah saya. Maka kemudian Umar bin Khattab, tunggu dulu. Benarkah yang dikatakan anakmu itu, hai orang tua? Pak, benar nggak yang dikatakan anakmu? Iya sih, memang keadaan istri saya seperti itu. Kalau begitu yang zolim kamu. Kalau yang begitu salah kamu, yang zalim kamu. Karena kamu di awal berarti tidak mencari pasangan hidup yang baik. Maka ibu ini penting Bapak. Salah potong rambut, nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup, nyeselnya seumur hidup.
jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah pilih agama, salah pilih pedoman hidup, ruginya nyeselnya dunia akhirat. Maka sejak itu apa bapaknya ini suruh minta maaf, karena di posisinya yang salah adalah ayahnya. Kalau gitu minta maaf kamu sama ayahmu, sama anakmu. Ya nak, ternyata ayah yang salah, maafin abi ya. Ini anaknya tuh agak nggak mau maafkan, ngelengos saja. Kamu nggak boleh gitu. Bapakmu, ayahmu sudah mengakui kesalahan, kamu nggak memaafkan, kamu akan lebih buruk kalau begitu. Baru anaknya ini mau memaafkan dan bersalaman satu dengan yang lainnya, tangis-tangisan. Ini satu kisah menarik di zaman sahabat. Ada seorang tua yang suka menyalahkan anaknya, ternyata yang salah dia sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi diawali dari Quran tadi, surat An-Nisa tadi, maka hendaknya setiap orang tua takut jangan sampai dia memiliki anak yang nggak baik. Satu, lemah ilmu, bodoh, lemah akidah, tidak punya prinsip, tidak punya keyakinan, ya, lemah ibadahnya. Maksudnya apa? Dia mengabaikan sholat. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di sini, alhamdulillah sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak. Astagfirullahaladzim. Oh ya, ibu ingat tentang sholat. Ibu boleh tarik nafas dulu. Perhatikan dalam satu ayat. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Din, ulangi Ustaz. Senang banget aku ngulangin ini ya. Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal Pak? Bawa deal nih. Ibu ada yang mau protes? Gak apa-apa, ada yang mau protes. Oh gimana kalau sebaliknya gitu? Wallah, insyaallah. Ya Ustaz, gimana kalau sebaliknya suami yang buat marah, buat jengkel gitu Bu? Iya, nggak apa-apa. Iya. Gimana Ustaz kalau suami yang buat marah, buat jengkel? Iya, gitu Bu. Jawabnya gimana? Bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Loh, buahnya sabar apa? Surga kan? Orang yang sabar dicintai oleh Allah kan? Ya udah, sabar aja. Ini kayaknya gak ikhlas nih, kelihatan nih, gak ikhlas nih. Enggak, itu tadi jawaban rumornya. Ini jawaban yang sebenarnya Bu. Gimana Ustadz kalau suami yang buat marah, buat jengkel, menyakitin istri Ustadz? Nih jawaban yang sebenarnya Bu, Pak perhatikan. Kalau ada suami, kalau ada laki-laki kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang buruk, laki-laki yang bersalah, laki-laki yang berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah puas. Jadi lebih berat kalau laki-laki yang menyakitin istrinya. Tapi saya rasa kalaupun ada laki-laki yang menyakitin istrinya, saya rasa itu tidak semua laki-laki. Gitu ya Pak ya. Contohnya Bapak soleh semua, insya Allah. Baik, kita kembali. Nah, upaya kita Bapak Ibu untuk mewujudkan anak yang baik, solih-solihah tadi, ada 3 faktor utama yang harus terpenuhi. Ya, di dalam surat Al-Imran, ya nanti kita kaji lebih mendalam saja. Ini karena waktu, jadi poin-poin inti saja ya. Jadi di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-35 sampai 37. Menjelaskan ada 3 faktor utama untuk menjadikan anak-anak kita baik, solih-solihah. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar loh ya. Nggak tahu Bu Eva kapan semesternya ini ya. 1, siapapun yang menginginkan anak-anaknya baik, solih-solihah, yang pertama adalah faktor dari ortu, orang tua. Nanti saya akan jelaskan. Faktor dari orang tua. Yang kedua, faktor dari pergaulan dan lingkungan. Pepatah Arab mengatakan su'ul khuldi yu'di. Akhlak yang buruk itu, perangai yang buruk itu gampang sekali, cepat sekali menularnya.
Sedangkan sabda Nabi ya tentang pergaulan persahabatan, Nabi memberikan nasihat luar biasa. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya. Jadi faktor pergaulan dan lingkungan sangat menentukan. Hati-hati, anak-anak kita bersahabat bergaulnya dengan siapa? Yang hari ini pergaulan anak kita lebih dekat dengan HP. Hati-hati kalau anak-anak itu setiap diambil HP nangis, biarin. Sekali dia nangis kita kalah terus-terusan. Enggak, waktunya sekarang sholat sayang. Waktunya sekarang baca Al-Quran. Karena orang tua memang harus keras. Keras di sini disiplin. Ya, sebab apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Wong kita saja orang tua ini kadang-kadang kalau nggak dipaksakan, contohnya tahajud. Tahajud itu kalau nggak dipaksakan, bahwa sampai kiamat kita juga nggak tahajud. Ibu-ibu, bapak-bapak termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Dua-duanya alhamdulillah. Ada loh ibu-ibu yang rajin bangun malam hanya buka tutup keran saja. Ya, malu mengatakan cinta kepada Rasul. Belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya, sekali lagi, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Kalau memang belum bisa tiap malam, sholat tahajud, Bapak Ibu, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak. Kalau belum bisa tiap malam, sholat tahajud, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak. Cukup lakukan barang 5, 6, 7 kali saja cukup dalam satu pekan. Ini nggak usah banyak-banyak deh, 5, 6, 7 kali saja. Jadi mau jadikan anaknya baik, solih-solihah, orang tua, faktor ortu. Ya. Yang kedua pergaulan dan lingkungan. Yang ketiga adalah guru dan pendidikan. Makanya di dalam surat Luqman, surat Ali Imran tadi ayat 35 sampai 37, wa kafalha Zakaria. Gurunya Ibunda Maryam itu adalah yaitu Nabi Zakaria. Ya. Maka ini semuanya terkait. Mohon maaf, orang tua menginginkan anaknya tadi baik, solih-solihah, doanya seperti tadi, cerdas. Mohon maaf, saya perlu jelaskan doa tadi ya. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah putra putriku anak yang baik, cerdas. Cerdas itu berjiwa ibadah. Cerdas itu berjiwa ibadah. Kalau motivasinya, orientasinya dunia, berarti bukan yang cerdas. Ya, cerdas itu berjiwa ibadah, memberikan kebaikan yang lain. Cerdas, mandiri. Maksudnya apa? Orang tua wajib menanamkan kepada putrinya yaitu nilai-nilai tauhid. Nak sayang, nih, mohon maaf, ini kesempatan kita kadang-kadang lupa. Anak kita minta, mama, ayah, teman-teman udah punya sepeda, aku pengen dibeliin sepeda. Ibu jawabnya gimana? Nanti dulu, gitu ya. Ya itu agak mending jawabnya, Bu. Murah itu gampang, sombong. Ini kesempatan kita orang tua mengajarkan nilai tauhid pada anak kita. Saya minta kepada Allah, ayo berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki sehingga ayahmu bisa memberikan sepeda. Kenapa demikian? Karena anak-anak kita tuh ngertinya yang kita berikan tuh ya dari kita. Allahnya hilang, lupa dia. Makanya mohon maaf, ketika kita berjalan bawa sama anak-anak kita, alhamdulillah saya kalau naik kendaraan, alhamdulillah kita punya kendaraan, ini Allah kasih kita. Tapi kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh lupa diri saya. Ini bukan karena kerja kerasnya ayah, bukan sayang, ini karena nikmat dari Allah, kita harus bersyukur sayang. Hal-hal seperti ini penting. Makan ketika kamu sudah doa belum sayang? Kalau belum, itu nggak bersyukur tandanya. Ya, nggak harus dengan marah ibu. Ya, jadi cerdas itu berjiwa akhirat dan berjiwa ibadah. Ya saya ulangi, cerdas itu maknanya dua, berjiwa ibadah dan akhirat. Cerdas, mandiri, maksudnya apa?
Punya anak-anak yang mandiri itu apa? Enggak bergantung sama kita orang tua. Ya, kita tahu ternyata kalau di Eropa, di Prancis, Swiss, Inggris itu rata-rata anak umur 13 atau 15 paling lama diusir dari rumahnya. Terserah kamu. Hiduplah kamu. Orang tua sudah membekali. Kita ini terlalu memanjakan. Nanti saya akan sampaikan beberapa kesalahan kita orang tua. Ya. Cerdas, mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Berjiwa tauhid, penggantungan dirinya kepada Allah, jangan kepada kita. Ya, cerdas, mandiri, berilmu yang benar. Anak-anak kita bekali betul Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mohon maaf, ibu bapak sampai hari ini sudah hafal berapa hadis? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina macam mana nih? Cakap cinta pada Rasul, jarang sekali membaca hadis. Ya. Tadi saya tanya, ibu bapak termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Ya, mulai hari ini pastikan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Dan ternyata membaca Al-Quran itu tidak harus banyak, cukup 1 hari 3 ayat saja cukup, Pak. Bu. Ternyata membaca Al-Quran itu tidak harus banyak, cukup 1 hari 3 ayat saja cukup. Tambahannya. Tambahan. Jadi sebelumnya udah baca 3, 4, 5 lembar, Pak. Tambahannya 3 ayat, Bu. Nggak pakai tambahan juga nggak apa-apa. Ya. Baik. Pernah Bapak Ibu ngitung waktu? 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Berapa menit? 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Istighfar, Bun. Mohon maaf Bapak Ibu, 1 hari 1 malam mau berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Ya, Masya Allah. Jadi cerdas, mandiri, berilmu yang benar. Berarti apa? Paham kan? Nanti saya akan sampaikan ini. Mudah-mudahan sampai waktunya. Ilmu yang benar tentang penanaman tauhid, tentang kecintaan, berakhlak mulia. Kita doakan anak kita berakhlak mulia mulai hari ini berubah. Mohon maaf loh Bun, Pak. Jangan lagi manggil anak dengan kasar. Hari ini pahami. Banyak kita orang tua yang belum mendidik anak-anak kita, putra-putri kita dengan menggunakan bahasa hati dan cinta. Saya ulangi, hari ini banyak sekali orang-orang tua yang belum mendidik putra-putrinya dengan menggunakan bahasa hati dan cinta. Tapi lebih banyak orang tua hari ini mendidik, mengasuh anaknya, membimbing anaknya apa? Dengan menggunakan bahasa marah dan perintah. Ayo, cepat! Ada nggak yang kayak gitu? Itu hampir tiap hari temboknya gemetar. Ayo, cepat! Mama capek! Ada kan yang kayak gitu? Ya cantik. Masya Allah. Kalau mama nggak gitu ya, maksudnya nggak beda dengan yang lain. Asap gitu. Ayah mau mulai hari ini nak? Ngerti? Ini kita belajar dari Imam Ghazali. Ketahui, kalau seorang ayah atau seorang ibu dia memarahi anaknya, dia membentak anaknya, sekali dia memarahi, membentak anaknya, apa kata Imam Ghazali? Itu sama saja membuang 10 kecerdasan. Sekiranya Allah tidak memberikan ribu-ribuan kecerdasan, nggak tahu anak kita udah macam mana tuh. Ya, jadi mulai hari ini Bu siap menjadi orang tua yang baik. Mulai tutur kata dan akhlak yang baik. Ayo sayang, ayo cantik gitu. Jangan kalau di depan temen-temennya dia kelihatan baik, nggak taunya di belakang dicibolin anaknya. Ada loh orang tua yang kayak gitu. Mohon maaf, minta maaf sama anak kita itu tidak hina. Hati-hati.
Anak-anak kita yang ada kejengkelan, dendam sama kita sekalipun, tapi kalau kita tulus ikhlas minta maafnya, insya Allah itulah yang bisa menghilangkan rasa bencinya sama kita. Sayang, maafin mama ya sayang. Mama ini bukan marah sama kamu sebetulnya, mama bukan benci sayang, sebetulnya untuk kebaikan kamu. Tapi mungkin kalau itu salah menurut kamu, ya udah mama ikhlas minta maaf. Itu penting ini masalahnya ya. Jadi cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham hafal Al-Quran ya, berbakti pada orang tua. Baik, sekarang perhatikan. Tadi kan ada 3 faktor utama untuk menjadikan anak-anak kita baik solihah. 1 faktor dari orang tua. Orang tua yang baik itu ada kriterianya ya. Sebelum kita tularkan ke anak-anak kita, orang tua yang baik itu punya ciri khas. 1, orang tua yang baik itu harus ingat ya, kata Nabi apa? Ya, anak itu kan yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawaihi yuwahidani au yunasirani au yumajisani. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik sebenarnya. Maka sangat tergantung orang tuanya. Apakah orang tuanya menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, atau yang buruk? Tergantung orang tuanya. Ibarat buku itu buku yang sangat putih, tinggal kita tulisnya apa. Maka orang tua yang baik, 1 adalah orang tua yang memiliki keimanan tauhid yang benar. Ya. Nah, di antara iman tauhid yang benar itu tidak ada dalam dirinya ya, atau imannya itu baik benar itu terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Ya, ini nanti ada satu bahasan khusus, tinggal nanti Bu Eva panggil aja lagi ya Bun. Ya, insyaallah. Jadi ini iman yang benar itu terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kalau kita sebagai orang tua masih ada seperti itu, berarti mohon maaf kita belum orang tua yang baik. Yang kedua, sihatul ibadah. Ibadahnya benar. Ibadah yang benar itu ibadahnya dilandasi ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, ibadah yang benar, orang tua yang benar yang baik itu ibadahnya ikhlas karena Allah dan ittiba'u Rasul, yaitu mengikuti tuntunan Rasul. Ya. Terutama sholat. Ibu bapak paham? Ternyata sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulangi ibu bapak, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, jadi sholat yang hendaknya betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, kalau kita orang tua yang disiplin dalam sholat, insya Allah anak kita akan ikut. Makanya apa doa yang ada di dalam surat Ibrahim, surat 14, 40, 41, jangan pernah kita tinggalkan doa itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Yang sebelumnya kita sudah doa Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghir. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang menjaga salat, orang-orang yang disiplin dalam salat. Kenapa? As-sholatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Kenapa? Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, dirikanlah salat, karena sebenarnya salat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mohon maaf, saya tambahkan ayat tentang salat yang ini ibu bapak harus kita ketahui, ada di dalam surat Maryam. Surat Maryam surat 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun 'adha'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan.
Saya ulangi, maka akan datang pengganti-pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Masya Allah, ayat yang mulia ini diterangkan, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Apa beliau katakan? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Ya, jadi orang tua yang baik, imannya, akidahnya, tauhidnya benar, ibadahnya benar, terutama disiplin sholat, kemudian akhlak. Boleh kita baca hadis tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi pengaruh amal soleh untuk anak-anak kita sangat menentukan. Ya, walaupun kita ngomong berbusa, contohnya akhlak itu kan salah satu sifat akhlak yang baik, yaitu dermawan. Ya. Kalau orang tuanya pelitnya 17 setan, gimana anaknya mau dermawan? Daripada anak bilang, nah jadi anak itu yang dermawan ya, jangan pelit ya anak ya. Berbusa-busa mungkin tidak masuk, udah lebih baik ada rezeki sayang. Teman sekolah, teman kelas kamu berapa sayang? Ada 25, mama buatin makanan, nggak kaitannya dengan ulang tahun, nggak kaitannya dengan milad, ada rezeki sayang, nanti bagikan teman-temanmu. Ya, kenapa sih ma? Kok kita alhamdulillah Allah kasih rezeki sayang? Itu akan diingat oleh anak kita. Ketimbang, wah kita ini jadi anak nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Nanti kita lihat, mohon maaf, ajak anak kita, karena ternyata Rasulullah itu membawa putrinya silaturahim itu kalau membawa makanan anaknya yang memberikan. Dan itu yang paling luar biasa, ternyata akan diingat oleh anak kita. Dan boleh jadi, mohon maaf Bu, Pak, kalau ada orang yang suka sama kita, suka ngasih, suka bantu, mungkin orang tua kita dulu suka baik sama orang lain. Nanti akan turun ke anak kita, maka pengaruh besar yang kita makan amal soleh itu akan membentuk karakter pribadi anak kita. Amin, gitu dong. Amin. Lama banget. Harus apa-apain dulu sih. Masya Allah ya. Ya. Kemudian orang tuanya akhlaknya ini betul-betul akhlak yang baik apa? Anggun, santun, lembut, mempesona, menyenangkan, baik, nggak sombong, nggak kikir, nggak kusra. Kusra ini sifat buruk. Tahu kusra? Rakus. Itu bukan bahasa Arab, Bu. Kusrakus. Ya. Jangan sampai. Kalau anak kita tuh ngelihat, ya Allah mamaku, ya Allah abiku, umiku, ya Allah kalau malam tahajud, ya Allah aku kok nggak pernah dengar ya ayah, ibu kok uring-uringan nggak pernah dengar ya, panggilnya dengan mesra lagi, ya. Suami manggil istrinya, istri manggil suaminya dengan mesra, itu nanti anak akan melihat. Dan ingat, jangan sekali-kali memberikan nafkah yang haram sama anak kita. Ilmu gak akan berkah, hidayah akan sulit masuk, dan yang paling ngeri lagi apa? Susah membuang kebiasaan buruk. Ini pengaruhnya luar biasa. Masih ingat, cuman ada 2 versi ya. Yang pertama ada yang mengatakan kisah, yaitu bapaknya Imam Syafi'i, ada yang mengatakan kisah bapaknya Imam Anas bin Malik. Ketika masih muda, beliau lagi cari kayu atau cari rumput, ya, dalam kelelahan di pinggir sungai, kok ada apel yang hanyut. Karena lapar, diambil itu. Begitu makan baru astagfirullahaladzim, ini kan bukan milikku. Waduh, gimana nanti kalau ini? Haram ini. Dicarilah sampai ketemu airnya, ya. Dia sampaikan, Pak, ini tadi ada
apel yang hanyut atau delima yang hanyut, saya makan. Mohon keikhlasannya ya Pak. Oh, enggak bisa. Kalau kamu minta diikhlaskan, kok dilihat kok ini kok kayaknya anak baik gitu. Kalau kamu diikhlaskan ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus nikahi anak saya. Kalau saya nggak mau, saya nggak akan ikhlaskan. Baiklah gitu. Kalau kamu terima, kamu juga harus ikhlas. Gak boleh terpaksa. Mata hatinya orang tuanya ini adalah solih, ya sudah. Baik. Tapi sebelumnya kamu juga harus betulin buatin kolam ikan. Ya Allah. Suruh bantu buat kolam ikan. Itu rumah kurang bagus, tolong buatin rumah. Ya. Kemudian yang ketiga, dia suruh menikahi. Begitu mau menikahi tapi anakku ini buta. Anakku ini lumpuh. Anakku ini bisu atau tuli. Gimana coba mau diambil apanya itu, Bu? Tapi demi menebus, khawatir nanti ini yang haram, kalau nanti punya anak keturunan tidak baik, gak apa-apa deh. Memang kesalahanku kok. Nah, ini orang yang berjiwa besar. Begitu dinikahkan terkejut dia. Masuk ke kamar yang dikatakan itu, datangi sekarang, itu istrimu, sudah halal. Dia ucapkan assalamualaikum, diam sekali. Assalamualaikum, 2 kali diam. Oh ya pantas, wong tuli kok. Assalamualaikum, ada suara lembut, waalaikumsalam. Malah kaget lari, katanya bisu, mesti kok bisa ngomong, katanya tuli, kok bisa jawab, kok dengar. Pak, nggak salah Bi, itu tadi saya salah kamar nggak ya? Kenapa? Kok saya salam tadi kok ada yang jawab? Enggak, diterangkan. Anakku memang buta, anakku nggak mau melihat-lihat yang tempat maksiat, hal-hal yang nggak baik dia nggak melihat. Anakku lumpuh, tidak mau melangkahkan ke kakinya di tempat-tempat yang buruk maksiat. Anakku itu tuli, ya, anakku nggak mau mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk. Dan anakku itu bisu, dia nggak mau berucap kecuali ucapan yang baik. Maka senangnya begitu dia assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu dia masuk ke kamarnya, masya Allah, cantiknya Mbak Bidadari. Ya. Di poin ini sekaligus saya ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjenengan punya anak gadis, cari menantu pakai rumus 3T. Ibu bapak, nanti kalau cari menantu pakai rumusnya, punya anak gadis, cari menantu pakai rumus 3T. Apa itu? Takwa, tampan, tajir. Amin. Ya, itu rumusnya. Baik. Ayo jadilah orang tua yang sabar, orang tua yang bersyukur. Ya. Orang tua yang baik itu, Bu, nggak pernah berkata-kata kasar. Kata kenceng boleh, tapi kasar nggak boleh. Kata jorok, kata porno, kata yang nggak baik nggak boleh. Kalau kenceng boleh, mungkin anaknya nggak dengar, perlu kita penegasan boleh, ya. Tapi kalau sudah sampai melontarkan kata-kata yang nggak baik, nggak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Ya. Jadi selain iman tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, dan pastikan yang dimakan, yang diberikan dan yang diberikan untuk putra putri kita adalah dari rizqan halalan thayyibah. Baik, ada satu kisah menarik lagi. Seorang laki-laki, kata Nabi, dari perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, awut-awutan, wajahnya, bajunya, pakaiannya penuh dengan debu. Ya mudu ya dahu, dia berdoa sambil menangis-nangis, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, dan dia suka melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ibu tahu wanita solihah zaman dulu? Apa yang dikatakan oleh wanita soleh zaman dulu, Bu? Tahu? Wanita zaman dulu itu kalau suaminya mau bepergian, suaminya keluar rumah, suaminya mau bekerja, menuntut ilmu, berdakwah, berjihad, istri soleh zaman dulu, Bu, itu kalau suaminya pergi apa? Diantarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Gimana, Bun? Gimana? Sama. Sabar, belum selesai ceritanya. Apa yang menarik? Apa yang
dikatakan oleh istri soleh zaman dulu? Kalau suaminya bepergian keluar rumah cari nafkah, cari rezeki, silaturahmi. Apa yang dikatakan? Wahai sayangku, perhatikan ibadahmu. Ya, wahai sayangku, perhatikan ibadahmu. Ingat Allah. Wahai sayangku, suamiku, perhatikan ibadahmu, ingat Allah. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram, dan aku selalu menanti kehadiranmu, say. Istri solihah zaman dulu. Kalau zaman sekarang ibu gimana? Maaf berangkatnya, ya hati-hati. Assalamualaikum, salam. Buat duit yang banyak. Astagfirullah. Ya. Tapi insya Allah hamba Allah yang solih dan solihah. Amin. Tiap malam tahajud, ya. Tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Ih, gak pernah marah-marah. Ih, gak gibah ngerupi ke gosip. Ih, gak mau nyakitin anak mertua. Amin. Baik, yuk jadi orang tua yang baik. Pergaulan dan lingkungan kita harus tahu perkembangan anak. Maaf, anak zaman sekarang nih HP itu harus kita tahu. Kalau dia punya sandi, suruh buka sandinya. Passwordnya apa ini? Kalau enggak kita perlu curiga. Ya, jangan seperti yang mohon maaf yang di Kalimantan tuh. Ya, karena tetanggaan ya, karena tetanggaan. Satu kelas 5, satu kelas 6, bapak ibunya sama kerja. Ternyata yang dilakukan oleh anak itu ya, anaknya yang perempuan itu kelas 5, yang kelas 6-nya itu laki-laki. Gak ngerti apa yang dilakukan oleh anak itu dengan ngelihat HP itu, Bu. Gak pantas disebutkan. Ngeri. Jadi kita batasi gadget ini ya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Itu juga bisa merusak pikiran. Yang ngeri lagi Pak, merusak hati. Baik ya. Nah di poin ini yuk kita jadi orang tua yang baik, solih dan solihah. Amin. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, yaitu minta maaf sama anak kita. Khawatirnya anak kita tuh hari ini ada kebencian sama kita, jengkel sama kita, minta maaf sama dia. Tulus ikhlas. Sayang maafin mama, maafin umi, maafin abi, ya maafin ayah. Kalau selama ini ayah belum bisa membahagiakan kalian, kalau ayah belum bisa berbuat baik kepada kalian, kalau umi hari ini belum bisa baik buat kamu baik, saya maafin. Kalau ada kata-kata kasar, itu mama bukan benci sayang, tapi untuk kebaikanmu. Tapi kalau itu kau anggap satu kesalahan, mama minta maaf. Gak usah malu-malu. Nah kemudian tadi adalah guru dan pendidikan. Mohon maaf untuk guru-guru. Cuma satu saja sebetulnya pesan saya ke guru-guru. Guru-guru saya mohon bisa membuat anak itu cuma 2 saja tugasnya Pak. Membuat senang dan nyaman putra putri muridnya. Ya, dengan mengajarkan nilai-nilai akhlak tentunya, nilai-nilai tapi anak itu buat senang. Jangan sampai mohon maaf pilih kasih guru murid satu dengan yang lain. Murid yang satu di puji-puji sanjung-sanjung. Murid yang lainnya mohon maaf agak dikucilkan. Berdosa nggak boleh. Harus berlaku adil ya. Harus kasih juga panisan hukuman yang mendidik, bukan hukuman fisik. Ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah gurunya memang betul-betul bisa ngajarin yang baik. Tidak hanya cukup mengajarkan ilmu, tapi juga memberikan keteladanan, dan inilah keberhasilan seorang guru ya. Dan jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan guru-guru bekerja sama dengan yang baik dalam rangka apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang perlu kita jaga Bapak Ibu orang tua adalah kejujuran. Yuk kita baca hadis Nabi tentang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fainal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada
Nggak boleh. Kenapa ini? Di poin ini saya perlu sampaikan kaitannya dengan akhlak. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya siapapun dia tidak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik, tidak akan bisa memiliki hati yang bersih kalau dia masih suka berdusta. Ya, bangunlah kehidupan kita, rumah tangga kita, komunikasi kita dengan kejujuran, dengan tadi landasannya saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin nampaknya waktu sudah cukup yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Pak Sayap. Baik,